warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkanlah kita sekalian di pagi ini kita dikumpulkan di ruang pertemuan Hotel Hub. Hari ini Rabu tanggal 29 Juni 2022. Kita semua patut bangga dan bersyukur karena dari kantor bahasa Maluku Utara mereka punya kewenangan untuk melakukan revitalisasi terkait dengan soal sastra atau bahasa yang ada di Indonesia. Dan di pagi hari ini mereka melaksanakan satu hajatan yang sungguh-sungguh monumental. Oleh karena itu kita mengapresiasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh dari pusat kantor bahasa Maluku Utara. Yang saya hormati Kades Lote, yang saya hormati Pak Alson Boga dan teman-teman sekalian dari Lembaga Adat Desa Loce dan adik-adik yang berkepalanya mengikat tuala. Terima kasih atas kehadirannya di pagi ini, dan adik-adik siswa SMP dan SMA bersama Bapak dan Ibu guru. Di hari ini teman-teman yang seusia denganmu ada punya kegiatan yang lain, tetapi adik-adik diundang untuk menyaksikan acara pementasan dan pemasyarakatan aksi revitalisasi sastra lisan Maio di Kabupaten Halmahera Barat tahun 2022. Peserta dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Adik-adik, bapak ibu yang ada dalam ruangan ini, sekedar saya menjelaskan pakaian adat. Yang saya pakai ini dia punya nama Takoa. Takoa, ya, ini masalah baju. Kalau yang ini dia punya nama serong, kain serong. Kemudian ini adalah tual. Tuala, ada tual pelang, ada tual. Jadi dia punya nama umumnya tual saja. Oke. Kemudian ini umumnya tahu, ini semua songkok. Jadi kalau ini alat peraganya, yang ini tifa, kemudian gong, teng-teng, ada juga kakabelu. Kemudian ada sebentar permainan cakalele, dia punya nama, kalau orang Sahu bilang tai-tai, ya, dengan Semarang. Terima kasih, adik-adik sudah bisa tahu. Jadi kami akan lanjutkan orang punya permainan di pagi hari ini. Umat
sekalian, kami sudah pentaskan. Semoga jangan cuma kita orang punya anak-anak, tapi semoga anak-anak juga dilatih. Jika dilatih bisa saja kami berikan untuk pelatihan. Yang penting baku atur dengan orang tua saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terkait dengan pelaksanaan diskusi kelompok yang terhimpun aksi revitalisasi sastra lisan MAIO di Kabupaten Halmahera Barat ini, saya kira ini hal yang perlu kita lestarikan. Karena sebagai masyarakat yang ada di Kabupaten Halmahera Barat, kita adalah terdiri dari orang-orang adat dan orang-orang yang terhimpun dari berbagai suku. Jadi kegiatan yang seperti ini saya rasa penting untuk kita selalu lestarikan. Dari sastra lisan ini merupakan sebuah cerita yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dalam bentuk lisan. Alasan itu sehingga saya angkat itu menjadi judul, ya, bahasa Sawu yang merupakan jenis berbalas pantun yang disampaikan pada pesta adat, pernikahan, pesta panen, dan penyambutan pejabat. Selanjutnya MAIO bisa dibawakan tanpa ada alat musik maupun dengan menggunakan alat musik seperti tifa, gong, dan harmonika. Itu peralatan-peralatan yang dapat digunakan. Misalnya ada pantun berbalasan,
ini dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan disertai alat musik. Pantun yang disampaikan akan berirama seperti nyanyian. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah praktekkan, kepala adat pasti pernah melakukan itu. Kemudian Bapak Ibu, ada vitalisasi sastra lisan Mai-O dengan tujuannya adalah untuk melakukan tahapan lanjutan dalam perlindungan sastra. Setelah dilakukan pemetaan sastra, kajian ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana daya hidup secara lisan suatu daerah secara umum, yaitu untuk mengetahui status kebertahanan hidup sastra lisan Mai-O. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Paksa Jo. Di tempat ini saya sampaikan yang terhormat panitia pelaksana dan yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat, yang terhormat Kepala-Kepala Desa dari suku Sahu Jigo Talai Pedsuo Joong Tumding yang hadir, yang sangat saya hargai, tokoh-tokoh adat, kepala-kepala adat, peserta-peserta adat dari Desa Awer, Gamtala, Loce, Golo yang hadir, yang sangat saya kasih dan sangat saya cintai. Ngedewa Maguna Mojo tahun sakalo bumi, sakalo banyak. Ini dia punya arti. Orang sudah musapa lagi, ya. Dia tarik seperti tali dan mengalir seperti air. Itu dia punya arti. Terima kasih karena saya dipercayakan untuk membawa materi tentang Mai-O. Jadi Mai-O ini saya tidak perlu panjang lebar. Kita sebagai orang suku Sahu Jigo Talai Pedsuo Joong Tumding, kita sudah tahu Mai-O itu apa. Mai-O itu dalam artian kita punya budaya, ya, budaya suku Sahu yang ada setiap acara. Ya, saya ini sedikit ini. Kalau Mai-O itu setiap acara 1 tahun biasa suku Sahu itu yang punya rumah adat ada 2 kali makan adat. Syukuran kecil dan syukuran yang besar. Syukuran kecil berarti setelah tanam padi bikin syukuran 1 malam. Tapi kalau syukuran yang besar setelah panen itu 3 malam, 5 malam atau 7 malam. Itu dulu-dulu. Jadi di acara itu tetap harus ada Mai-O. Tidak ada kalau tidak ada Mai-O. Nah, Mai-O ini sekarang saya lihat semua desa yang ada di Sahu Jelolo, yang suku Sahu itu yang punya rumah adat sudah berkurang. Jelas toh bapak-bapak? Sudah berkurang. Nah, ini saya berterima kasih dari Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara yang punya program seperti ini sehingga dipercayakan saya untuk melatih anak-anak. Ya, apa yang disampaikan Bapak tadi, pertama itu Awer, Gamtala sama Loce. Tapi begitu sudah, mungkin ya ada halangan dan lain sebagainya, sehingga yang saya laksanakan di Loce bukan kurang lebih tapi jumlah anak yang saya latih yang sudah tahu 17 orang. Tapi yang dipentaskan tadi di sini 13 karena yang 4 ada punya tugas sebagai pemuda gereja, mereka mengikuti kemaraya di ya itu. Jadi mereka yang hadir tadi 13. Jadi di sini tentang Mai-O ini, sedangkan orang tua saya tentu bilang susah. Saya tak tahu itu Mai-O bagaimana itu. Tapi jangan kita khawatir. Saya tegaskan Mai-O ini harus diupayakan, setiap desa harus ada, kita orbitkan anak-anak SD, SMP. Saya punya tadi ada SD, SMP, SMA 1. Jadi himbauan saya sebagai pelatih Mai-O, mari kita dukung supaya setiap desa yang ada punya rumah adat Jelolo maupun Sahu, mari kita tingkatkan ini. Dan saya tetap bersedia ada pembantu-pembantu untuk melatih anak-anak.
Kemudian di sekolah-sekolah, ya, itu kalau di sekolah itu sekarang dong bilang mulo, ya, muatan lokal. Muatan lokal itu bisa diisi. Kami juga bersedia untuk melatih anak-anak supaya kita punya adat istiadat ini tentang Maio. Ini saya bicara tentang Maio, jangan dia hilang. Saya tahu di desa-desa semua ini yang Maio, kalau golo cuma satu, Bapak Kaleb. Golo cuma satu, tidak ada. Balesoan tidak ada. Semua tahu. Jadi saya harapkan semua desa yang ada di Sahu ini, suku Sahu jadi jiwa telah bersuat untuk ding, siodi sesuara. Mari kita bergandengan tangan. Kita melatih anak-anak kita supaya menjadi generasi-generasi penerus. Itu orang mati tapi itu orang anak-anak setahu Maio. Ya, itu harapan saya. Jadi Maio ini saya sampaikan kepada para petugas dari kantor bahasa. Maio ada 2 versi. Versi pertama adalah kore-kore, versi kedua adalah ado-ado. Jadi 2 versi ini itu harus ajar, harus melatih mereka supaya anak-anak itu dorang tahu semua. Sebab pengalaman yang ada, setahu saya ini semua rumah adat yang sampai di Tuguar, Purniti sampai Gamtala itu saya sudah ikuti acara makan adat. Jadi banyak tidak tahu kore-kore. Maio yang ado-ado juga tidak tahu. Dan saat siang ini menjelang sore, sebagai pelatih Maio, saya himbau, mari kita orang bergandengan tangan supaya kita berupaya anak-anak kita itu dia menggantikan kita orang sebagai orang tua yang sudah tua ini. Kemudian dari Gamtala ada, dari desa-desa semua harus ada, dan di sekolah-sekolah. Ya, diharapkan supaya Ibu sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, jadi saya harap supaya bisa menurunkan surat atau apa supaya di sekolah-sekolah itu jangan jadi suku Tebaru dia menjalankan suku Tebaru, tapi suku Sahu kita orang menjalankan suku Sahu. Jadi saya berbicara hanya tentang Maio saja. Maio ini sekali lagi saya harapkan, mari sebagai tokoh-tokoh adat, kepala-kepala desa yang ada, mari kita tunjang supaya kita punya anak-anak itu jangan terlambat. Ya, selagi kita orang ini yang masih ada, saya di Bapak Kale ada beberapa yang bisa Maio, orang bisa melatih anak-anak. Jadi saya tidak perlu berpanjang lebar, tapi apa yang saya sampaikan tadi sebagai suku Sahu Jio Telek Badisua, itu orang sudah tahu semua apa itu Maio. Kalau kita orang mau tahu Maio dari mana, nanti ada bapak-bapak ini semua sudah tahu asal Maio. Dan Maio itu penting, orang harus terapkan kepada anak-anak kita. Jadi saya tidak perlu panjang lebar lagi. Mari kita bergandengan tangan. Ino fumarimoi. Kalau ngoni torang marimoi berarti torang fururu. Marimoi ngoni futuru. Itu. Jadi mari bapak-bapak, tokoh-tokoh adat, kepala desa, saya himbau pada siang menjelang sore ini kita orang bergandengan tangan. Setelah kembali dari sini, nanti ada di desa-desa, orang harus sampaikan supaya apa yang saya sampaikan ini semua kita orang punya kegunaan untuk kita orang punya budaya suku Sahu itu sendiri. Saya tidak berbicara suku lain. Orang suku Sahu, orang harus lestarikan orang punya adat dan budaya. Dan oleh sebab itu saya akhiri ini. Selamat kita mengikuti, kemudian sebentar ada diskusi-diskusi yang selanjutnya. Itu saya harapkan mari kita sama-sama untuk mendiskusikan tentang apa yang disampaikan pada sore hari ini. Atas perhatian ke arah ini saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renol, Kades dari Desa Gamtala. Ya baik, saya langsung saja. Terima kasih materi yang telah disampaikan oleh Ibu Kades tadi. Saya mau ingin bertanya, tapi karena Ibu Kades ini kan bukan orang Sahu, orang Tubaru, jadi mungkin saya kasih PR saja. Mencari catatan sebagai orang tua di suku Sahu Jalan Kalai Badisua.
Kalau menurut hemat saya salahkan saya punya orang tua. Kalau orang bicara Maio, akar dasar harus tahu bahasa. Nah, akar dari bahasa itu saya salahkan saya orang tua kan begini. Ketika orang ingin belajar, jangan mudah belajar bahasa sama. Jangan mudah belajar bahasa orang tua. Karena sekarang era modern, jadi harus pakai bahasa Melayu, harus pakai bahasa Indonesia. Nah, sehingga menurut saya, orang berbahasa mulai waktu berjalan waktu, bulan berjalan bulan, tahun berjalan tahun, dia mulai berat. Dan kalau saya presentasi menyangkut dengan bahasa Indonesia, bahasa itu beda jauh. Kalau orang di suku Samu, bahasa Indonesia dia punya presentasi itu di tengah, presentasi di atas itu bahasa pasar. Kalau bahasa pasar itu presentasi menurut saya 90%. Kalau bahasa Indonesia 50%, sedangkan bahasa Samu 0,5%. Karena dalam satu kampung itu dari sekian contoh, dari sekian 500 jiwa yang pakai bahasa mungkin cuma 5 atau 6 orang. Saya tak bicara lagi, saya bicara saya desa. Bayangkan dari 818 jiwa itu yang pakai bahasa kan sampai 20. Nah, bagaimana pun tak 0,5%. Nah, oleh karena itu sekarang menjadi PR orang tua. Kasih biasa bahasa itu kepada anak-anak mulai dari rumah. Orang jangan harapkan orang lain, mulai dari rumah. Nah, ketika orang anak-anak belajar menyampaikan bahasa salah, orang tua itu menjelekkan, menghina. Ini kan keliru. Kalau salah diperbaiki. Yang bahasa yang betul itu begini. Begitu salah. Yang saya lihat kondisi di lapangan ini ketika orang belajar, ketika menyampaikan salah itu diketahui, orang ketawa. Nah, orang mau belajar bahasa bagaimana, mau fanatis bahasa bagaimana? Itu yang miris itu orang beradab. Nah, oleh karena itu saya katakan sekali lagi, orang tua mulai besok ke sana itu kasih belajar bahasa. Pertama, hitung dari 1 sampai 10. Jam bafoya ini saya suku Sawu 1 sampai 10 mungkin ada yang tak tahu. Itu bahasa itu penting. Beda dengan orang Jawa. Cuma 2 orang baca cerita. Bahasa Jawa itu tak. Tapi kalau orang dengar ke sana orang tersinggung, berarti orang yang salah. Terus yang kedua, menyangkut dengan Maio. Kalau pemikiran saya, Maio itu kan, para sepatu itu kan ada 2. Ketika orang ada pesta adat, dan ketika orang kepala sepatu atau dolang-dolang orang kawin. Nah, itu yang bukan cuma Maio yang tak tahu, dolang-dolang itu orang lebih tak tahu lagi. Ketika saya dipercayakan oleh masyarakat untuk memimpin desa, ketika masuk kita orang anak, ketika orang dolang-dolang itu membawa sampah, tak tahu, itu kan sangat miris. Nah, oleh karena itu, selain orang belajar Maio untuk Pak pemateri tadi, orang bertahan. Maio dulu, orang mungkin akan datang, kalau orang sudah tahu Maio akan datang, dolang-dolang masih belajar. Karena dolang-dolang itu sangat penting. Jadi saya dengar-dengar ada desa-desa yang sempat problem mas kawin. Yang ini kan keliru. Mas kawin itu tidak bisa patok. Dia harus ada penawaran. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau tidak ada kesepakatan, lempar ke pemerintah desa. Nah, kalau orang sepakat, dia bisa hidup di mana? Saya mohon maaf kayak properti, itu mas kawin sudah ditentukan. Kalau menurut hemat saya, itu sangat keliru. Mungkin orang sana suku campur banyak, tapi orang suku Samu jangan pakai begitu. Memang di orang ke desa ada yang suka masuk usulan, kalau boleh orang patok mas kawin. Saya bilang orang mayoritas suku Samu memang tak bisa. Karena kalau orang ketahuan mas kawin itu kan sini. Dan saya sampaikan ke ketua adat, jangan boleh mencari ketika penawaran mas kawin. Harus orang membantu pihak. Kalau orang masih tinggi, berarti orang membunuh. Barangkali demikian. Itu yang menjadi catatan bagi kita orang tua, supaya ke depan lagi orang jangan sekilang orang berbahasa dan Tuhan punya sikap pada hari. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya, nama saya Rasdi Samad, perwakilan dari SMK Muhammadiyah Al-Bar Segalalan. Mungkin dari sekian peserta yang ada di sini, mungkin saya rasa minder gitu. Soalnya yang ada di sini adalah banyak orang tua yang mungkin sudah kuasai yang menyangkut dengan Maio. Karena saya sendiri dari Madehena juga baru tahu kayak begini. Ya, karena mungkin saya sempat dengar yang biasa yang ditentukan oleh orang tua kami itu yang disebut sebagai dalil moro atau dalil tifa. Mungkin hampir sama kayak dia, Pak. Jadi saya juga kurang paham karena Torah terjajarkan seperti itu. Ya, kemudian mungkin masalah bahasa di sini adalah kenapa sehingga orang tua kami melarang kami bahasa daerah itu sendiri, itu bahasa Ternate kalau kami. Itu karena orang bilang kalau orang belajar pakai bahasa Ternate kan orang bodoh. Orang bodoh. Dalam arti bahasanya ketika kau terbiasa dengan bahasa daerah, berarti kalau dalam kelas misalnya atau dalam forum, orang akan berbicara, itu alasan mereka. Dan mungkin terbukti. Saya rasa mungkin saya juga sependapat dengan mereka karena terbukti. Kenapa terbukti? Karena sudah kebiasaan dengan bahasa seperti itu. Ketika forum-forum atau dalam hal ini adalah diskusi dalam kelas misalnya anak kita sering bicara pakai bahasa baku, tiba-tiba pakai mau di kita, gitu. Ya, tapi ketika saya selidiki ternyata itu bukan menjadi sebuah problem, tapi menjadi problem di sini adalah minat baca, bukan tentang bahasa. Ya, bahasa tidak mempengaruhi bodohnya anak, tapi karena minat bacanya. Jadi saya salah. Ya, dan ini sangat penting. Mungkin saya bangga dengan kegiatan seperti ini yang sudah diselenggarakan oleh bahasa, dari sastra bahasa, kemudian didukung juga oleh Pak Dinas dan ketuaan di sini. Saya sangat hormati dan saya merasa bangga dengan itu. Ya, mungkin secara adat dan budaya saya kurang ahli karena saya sendiri bukan guru seni budaya gitu. Ya, saya sini lebih merujuk kepada karakter siswa karena tadi mungkin ibu sudah sempat singgung. Dari sini saya mau tanyakan di sini adalah jika Maio atau yang saya kenal adalah dalil moro itu diterapkan di sekolah, apa dampaknya kalau menyangkut dengan karakter? Karena sehari-hari mungkin karena tadi maksud daripada Maio itu adalah berbalas pantun, mungkin di dalamnya akan mengandung makna nasihat begitu. Sedangkan kami guru sudah memberikan nasihat begitu banyak kepada anak didik kami. Tapi kenyataannya adalah masih ada yang nakal, gitu kan? Masih ada yang adabnya hilang, gitu. Tadi seperti ibu contohkan, sering anak-anak kalau ada orang tua pemuka dulu itu orang merukuk, gitu. Tapi sekarang terada tabrak, atau guru misalnya. Dulu kalau ketemu guru walaupun orang sudah besar, ketemu guru itu sejak orang digur bahkan menjabat tangan, gitu. Tapi sekarang terada lagi kayak begitu. Ya, mungkin dari segi karakter adab sudah hilang begitu. Saya juga tidak tahu, tetapi hal semacam itu kami sudah lakukan di sekolah. Dalam bentuk nasihat, bimbingan, pengembangan karakter sudah kami lakukan. Tapi mungkin pengaruh dari faktor dari era begitu modern. Jadi saya juga di sini menjadi PR bagi kami adalah kita adalah bagaimana sehingga kita mampu membendung budaya-budaya itu. Artinya bagaimana supaya kita bisa mampu mempertahankan budaya kita, begitu. Sementara budaya-budaya dari luar itu pengaruhnya lebih besar. Itu pertanyaan saya, gitu. Misalnya saja saya ambil contoh tarian misalnya. Kalau tarian galak, tarian togal, itu kalau biasa orang lakukan di setiap acara, itu anak-anak muda bilang, waduh ini solampau ini, begitu. Ini borongnya apa ini ya? Borongnya orang tua semua ini. Saya bahasa kerennya terapuk begitu. Jadi seakan-akan itu mereka menghina atau merendahkan budaya sendiri. Gitu. Para tingkatan itu, apalagi baju-baju adat. Misalnya saya lihat di Kesultanan, misalnya orang pakai baju adat baru, orang bilang baru itu orang anak-anak muda itu kebanyakan saya pada ikut, tapi yang lain juga menghina. Masa pakai baju-baju begitu tuh. Jadi sudah terpengaruh besar dengan budaya-budaya luar. Seperti yang tadi mungkin sudah dipaparkan oleh ibu sendiri maupun dengan Pak Uston. Mungkin kalau saya lihat sangat berbahaya sekali, miris. Kenapa miris? Kita tidak mampu membendung budaya sekarang ini. Apalagi ini sekarang, kita tidak mampu membendung. Miris sekali.
Dulu-dulu anak-anak itu bermain cengit-cengit, itu juga ada kaitannya. Cengit-cengit itu ada punya budaya yang sudah mereka terapkan. Tapi sekarang ini pengaruh game, itu menjadi persoalan juga. Gitu. Jadi mungkin saya minta tanggapan atau jawaban dari Bapak Ibu. Saran seperti apa sehingga orang bisa mampu membendung ini pengaruh dari budaya ini? Ya. Terima kasih. Saya senang mendengar dari Kades Kamtara tadi. Jadi Maio itu ajar juga untuk orang kawin dan sebagainya. Ini saya jelaskan tentang Maio. Maio itu kalau dia punya rumus, kore-kore sudah tahu, ado-ado sudah tahu, maka 1000 kata di acara perkawinan ada dia punya perkawinan punya. Di acara orang mati ada Maio bahasa orang mati. Ini ada tompe teman-teman ini. Jadi itu sesuai situasi yang ada. Kalau orang kawin to Maio orang kawin. Kalau orang kawin jatuh Maio dia kalimat orang mati tidak boleh. Jadi itu sudah ada. Kalau Bapak Ibu sudah tahu rumus Maio kore-kore dan ado-ado, maka 1000 kata Maio, yang penting situasi yang ada itu menentukan. Jadi kalau orang kawin tong Maio orang kawin, PT padi panen Maio PT padi ya, itu. Jadi bapak-bapak ini sudah tahu, cuma don tak tahu, ada yang tak tahu kasih Maio saja, tapi yang ada yang tahu kasih Maio sudah tahu sudah. Jadi sesuai orang punya kondisi yang ada. Jadi itu sekedar saya tambahkan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Thomas Selasa, Ketua Adat Desa Kamtala. Saya sangat tersentuh dengan apa yang sudah dipaparkan tadi. Ibu Kepala Dinas, saya sudah beberapa kali dari ibu belum menjadi kepala dinas, masih pada saat itu saya sudah kasih tahu bahwa kalau cerita mengenai adat harus kita tahu bahasa. Kalau tidak tahu bahasa, maka adat ini kita orang terbengkalai. Itu bahasa apa nih, bahasa Saud itu paling semua terkait. Kalau tahu adat harus tahu bahasa. Kalau tidak tahu bahasa memang susah. Macam tadi disentil mengenai peminangan orang kawin. Dia penorapolo seperti ini. Robo-robo temaju cakapolo manusia setan bolo iblis jin bolo bidadari morari no hakaronga uwa topo ditodo. Itu orang dari sana kemari, saya yang tunggu itu kasih bahasa, maka orang dari sana harus jawab. Kalau tak jawab tak bisa masuk. Nah itu dia sejarah itu, kira-kira kapan itu dia sejarah. Dan orang cuma tahu dia bahasa saya, tapi bahasa itu dia timbul sejak kapan? Ya orang tak tahu. Nah don jawab, saya in, saya mang, saya in, saya an, saya maka dari saya nenek itu orang-orang ada di ghetto masih saya. Itu orang kawin, ketemu minta orang kawin. Tadi itu dia patung bilang moro-moro di orang kawin. Gusung ma bunga ruru arafanin mau nanaku. Karena jadi marua omai itu menganu. Itu kalau orang mati. Kata orang moro-moro orang mati. Itu ada DP moro-moro lagi. Bapak itu dia tahu. Jangan tong rafu sabaran itu. Kalau orang tua ada di situ ke bawah tuh, dong makan pinan dong sembur di muka. Tuh, jadi teman ini saya kasih tahu. Sebab kata orang punya adat ini ada dia punya sejarah. Tuh, ada dia punya sejarah. Maio itu
Jadi dia timbul itu sejak kapan? Jangan seperti Bapak juga sama-sama dengan saya di Kamtala itu, dorang tanya, itu Legu Salai itu sejak kapan? Bapak dengar di pinggir jalan kah? Atau di Birman-Birman kah? Atau bagaimana? Itu mahasiswa dari UI dong tanya. Untuk bayangkan, saya ada di otak itu, saya kasih tahu, saya bukan dengar di jalan-jalan, bukan dengar di pinggir jalan. Saya kasih tahu, Sultan ini penama. Jadi Bapak, saya minta supaya Mbak Iyo itu dari mana, sejarahnya bagaimana, Bapak mesti tahu, jangan sampai dong bagian sejarah itu dong tanya. Ya, maaf ya, bukan saya ini, tapi saya itu kan Bapak gue ada di sana tuh, dong tanya itu apa Legu Salai itu kapan. Jadi begitu saya kasih tahu tadi. Jadi belajar bahasa ini harus tahu. Ya tadi disinggung mengenai di sambayang, di ibadah. Sekarang ini ibadah ini saya itu tunggu-tunggu. Saya tunggu-tunggu nanti persilakan Bapak bawa doa dengan bahasa. Tapi dorang anggap dorang lebih tahu tarada. Ya, bahasa kalau mana tak tahu, ngana tutup ke bawah mata habis hilang sembahyang itu. Jadi orang tak berani itu seperti itu. Jadi barangkali begitu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Endang Nuryati. Saya dari SMA Negeri 1 Halmahera Barat. Ya, pertama-tama saya sangat berterima kasih kepada yang punya hajatan dari kantor bahasa. Ya, kebetulan saya guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Halmahera Barat. Ya, saya sangat mengapresiasi kegiatan kita hari ini yang menyangkut dengan budaya. Ya, karena saya melihat selama ini, mohon maaf sebelumnya, saya mungkin ambil pembelajaran yang ada di sekolah dulu tentang budaya ini. Ya, selama ini siswa kami di sekolah itu, ya mulai dari Kecamatan Sahu, mungkin mereka pakai adat suku Sahu, kemudian Jailolo, ada juga yang dari Tobaru. Itu mereka kebanyakan tidak tahu sama sekali dengan bahasa ibu mereka. Bahkan bahasa Indonesia pun mereka sangat sulit. Yang sering mereka komunikasi, saya sangat sepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kepala Desa Kamtala, apa yang tadi di sini. Ya, mereka lebih cenderung menggunakan bahasa antara atau bahasa pasar. Kitangana, orang. Untuk bahasa Indonesia dengan bahasa ibunya ini jarang sekali, apalagi bahasa ibu mereka tidak paham sama sekali. Ada beberapa tahun kemarin sebelum corona itu, kami di SMA 1 kami punya, dulu masih mulok ya, muatan lokal. Kami punya satu tenaga pengajar, kami ambil orang adat dari desa Taboso ya, namanya, tapi beliau sudah almarhum, Pak Misiano. Ya, Pak Misiano sempat mengajar bahasa budaya Sahu, kemudian ada juga Pak Amas Buamona mengajar tentang bahasa Ternate. Sangat disayangkan karena siswa sendiri itu tidak paham dan tidak bisa menggunakan bahasa ibu mereka sendiri. Nah, mohon maaf, saya orang Jawa. Saya yang dari luar saja saya ingin belajar bahasa di sini. Nah, dan sekarang alhamdulillah saya bisa kuasai bahasa Ternate. Saya sering komunikasi dengan mereka menggunakan bahasa Ternate, mereka ketawa. Saya tanya kenapa ketawa? Bu, kami tidak paham. Ini kan sangat miris tadi yang sudah disampaikan oleh adik tadi, ya, sangat miris karena bahasa ibu mereka itu mereka tidak paham. Nah, bagaimana kita mau melestarikan budaya kita yang ada di sini sementara orang tua-tua kita itu saja mereka tidak memperbiasakan kita di rumah berkomunikasi dengan menggunakan bahasa ibu tadi. Ya,
Jadi mungkin melalui kegiatan ini kebetulan ada ketua-ketua adat, kemudian kepala-kepala desa, saya mengusulkan dan menyarankan bagi bapak-bapak mungkin kita bisa bekerja sama, ya, kita bisa bekerja sama untuk melestarikan lagi ini, karena dimulai dari lingkungan keluarga dulu, dimulai dari lingkungan keluarga baru kita bisa bawa sampai ke lingkungan pendidikan di sekolah. Saya sudah menangkap beberapa pikiran yang hidup dan berkembang tadi. Sekarang masuk kita mengkerucutkan pada rekomendasi. Saya tertarik pernyataan dari Pak Thomas Cala. Dan mungkin saya soal mungkin tidak ada yang bisa menjawab, misalnya begini. Siapakah pencipta Mayo ini? Dengan bahasa Ternate. Kita pasti akan kesulitan mencari tahu siapa orang pertama yang menuturkan bahasa itu. Oleh karena itu, kalau kita sudah yang satu kita sedikit mengalami kesulitan, tadi sudah tertangkap bahwa secara adat tidak ada larangan kalau bahasa Ternate bisa juga ditambah dengan bahasa Sunda. Oleh karena itu saya menyarankan bahwa kehadiran kita di saat ini kita bertambah bahwa kosakata dalam Mayo itu orang bersepakat bisa ditambah dengan bahasa Sahum, dan itu tidak bertentangan dengan adat. Kalau itu terjadi maka pasti akan ada muncul pencipta Thomas Cala, bisa juga ada Pak Thomas Salasa, ada Bapak Kala, ada Bapak Ngamon, dan mungkin Bapak ada Alson Boga. Saya menyarankan bahwa sisa kehidupan ini cobalah cari satu syair dola bolu apa Maio yang dari bahasa Ternate itu ditranslate, ditukar dengan bahasa Sahum, sehingga kalau dia pedola DP Io yang petong begini, oh ini ciptaannya Alson Boga misalnya. Yang ciptaan DP kore-kore, DP Sigoro yang begini, oh itu ciptaannya Pak Thomas Cala. Dan Bapak dari pusat bahasa, dengan adanya pikiran yang hidup dan berkembang, maka tidak ada cara lain Dewan Adat, karena tidak lama lagi akan ada museum, maka sekolah adat adalah jawaban. Jadi kita harus membentuk sekolah adat. Dan sekolah adat di mana? Di museum itu. Jadi museum sementara lagi ditender, jadi suku Sahu akan punya museum tersendiri. Nah, di sanalah seperti yang disampaikan dari Gentala tadi, kita akan atur di situ, karena kita punya perda yang sudah mengakui tentang lembaga, maka di sana kita akan menyusun silabusnya, dan itu ada DP ongkos untuk kepentingan itu. Jadi saya menyarankan bahwa dari berbagai perasaan yang tadi dari SMA 1 juga menyampaikan, itulah sejarah kita di saat ini. Tetapi kita tidak bisa menangisi sejarah itu. Kita harus yakin dan percaya bahwa generasi kita akan ada, karena memang hidup ini harus berganti. Oleh karena itu saya menyarankan bahwa sekolah adat bagi suku Saujil dan Panisua adalah sesuatu hal yang harus segera dilaksanakan dalam rangka menerjemahkan apa yang disaukan. Saya menyambung apa yang disampaikan oleh Ibu Nelci Valila, karena tolong itu suku, maka perda tentang soal yang satu ini, soal bahasa, itu harus diperdakan. Tadi saya sudah bisik di Kadis, karena kita punya alasan 7 suku. Di kabupaten yang lain itu tidak seperti yang sebanyak kita. Oleh karena itu perda inisiatif, apakah perda ini datang dari pemerintah daerah atau datang dari DPRD, tetapi rekomendasi kita di saat ini bahwa perda tentang pelestarian bahasa daerah itu mutlak harus segera dijawab. Tadi saya menantang Ibu Kadis bahwa Kadis yang banyak itu masing-masing punya sejarah. Tapi kalau boleh Kadis yang satu ini, Kadis yang asal Tabaru itu, perempuan lagi, dia bisa melahirkan sebuah produk yang bisa menuntun 7 bahasa kita yang ada di Halmahera Barat itu dapat eksis. Jadi saya merekomendasikan ke pemerintah daerah harus ada perda, karena regulasi di atasnya peraturan pemerintah dan undang-undang jelas aturan. Yang kedua, dari lembaga adat
saya menangkap tidak ada cara lain kecuali suku Saudi Talai Perisua melalui Dewan Adat yang museumnya tinggal hitungan waktu untuk ditedarkan. Di sana museumnya kita akan membentuk sekolah adat. Dan orang tua-tua yang memiliki kemampuan akan menjadi guru dan mereka akan diberikan insentif sesuai dengan kemampuan yang ada. Jadi saya contoh konkret misalnya, ini tanah janji, tapi saya menjelaskan misalnya begini, pokir saya itu kan 1,5 miliar dalam setiap tahun. Dan mungkin pokir-pokir inilah yang bisa menjawab Alson Boka, menjawab Kala, menjawab yang bisa Mayo, Pak Thomas. Dan Pak Thomas, yang Pak Thomas sebutkan tadi itu harus dihargai. Harus dihargai. Dan Dewan Adat berkepentingan untuk menghargai itu pada waktu yang ditentukan. Mungkin itu beberapa catatan dari refleksi yang disampaikan di saat ini. Jadi soal Pak Alson, tadi memang saya menyaksikan sekali Mario yang anak-anak itu luar biasa. Tadi saya bilang Pak Kades, saya terlalu kecil. Tetapi Kades, masing-masing Kades punya cerita. Kades yang Akwes wajah ini pada masa kepemimpinannya bersama Alson Boga dan orang tua dan nyanyi, ada siapa lagi, ada Janus, anak-anak tadi itu bisa cari dan itu akan mempengaruhi orang tua di kampung-kampung yang lain. Jadi yang di Kamtala tadi di Aben juga sudah disamakan, tapi rupanya tenaga untuk kesana itu perlu juga diperbanyak, sehingga saya tadi sengaja membawa Pak Om Kala ini untuk pada akhirnya akan melengkapi para maestro Maio di Jio Talai Perisua. Mungkin itu dari pusat bahasa rekomendasi saya seperti itu. Jadi pikiran dari Bu Nerci dan teman-teman yang lain tadi bisa dirumuskan, dan saya berharap bahwa tadi saya sudah meminta wartawan Mabit Pos hadir untuk memonitor, dan saya berharap nanti sebentar dia akan menyusun sehingga pada akhirnya pembicaraan kita dari pagi sampai sore ini akan diketahui oleh publik di Maluku Utara. Mungkin itu saya kembalikan kepada Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat, dengan adanya kegiatan yang kita laksanakan di hari ini, yang pasti bahwa tanggapan saya tentang aksi revitalisasi sastra lisan Maio sangat baik digunakan karena mengandung makna suatu keakraban dan sekaligus upaya regenerasi pada anak-anak muda. Karena itu sebagai Dinas Pendidikan merespon kegiatan-kegiatan yang seperti ini, kiranya itu dapat berkesinambungan, jangan cuma hari ini saja tetapi berkesinambungan pada kegiatan selanjutnya. Untuk upaya perlindungan bahasa dan sastra daerah yang sudah dilakukan pada kegiatan di hari ini adalah dalam tahap sosialisasi dan merencanakan pembuatan kurikulum muatan lokal yang nanti berisikan budaya-budaya yang ada di daerah kami masing-masing, dimasukkan dalam kurikulum, misalnya dalam kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Kami upayakan untuk memasukkan semua kegiatan ini pada kurikulum yang dimaksud. Untuk regulasi sementara ini belum ada, karena itu selaku pemerintah daerah, saya dalam ini sebagai Dinas Teknis Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat akan berupaya merekomendasikan ini kepada Bupati supaya dibuat dalam bentuk perbub atau peraturan daerah
yang mengikat terkait dengan kelanjutan kegiatan yang dimaksud ini. Mungkin itu demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semua. Sukses selalu. Terima kasih. Menurut tanggapan saya selaku tokoh adat dari Desa Loce, bahwa pelaksanaan cara seperti ini sangat saya junjung, dan bila mana acara ini dia berkelanjutan. Menurut tanggapan saya itu sangat bangga, dan saya merasa bahwa saya punya tingkat pendidikan rendah, tapi kenapa saya dipakai untuk sebagai pengajar untuk MAIO ini. Jadi saya sangat senang sekali. Terima kasih. Harapan saya selaku tokoh adat, selaku pengajar dari MAIO itu sebaiknya kalau akan datang lagi lebih tingkatkan lagi acara seperti ini. Kemudian supaya anak-anak jangan cuma di desa saya, tapi desa lain juga anak mempunyai seperti ini juga. Ya, terima kasih. Menurut saya kegiatan ini sangat baik sekali. Saya sangat berterima kasih kepada Kantor Bahasa yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, di mana kegiatan ini sangat bermanfaat sekali ya, terutama untuk masyarakat Halmahera Barat umumnya ya, dan khusus lagi karena saya dari pihak sekolah, jadi lebih khusus lagi kepada siswa-siswi kami nanti. Nah, di mana yang sekarang kita lihat bahasa daerah ini sudah mulai punah, di mana siswa-siswi yang sekarang ini, anak-anak kita itu tidak lagi bisa berbicara dengan menggunakan bahasa daerah, walaupun itu bahasa daerah mereka sendiri. Nah, kita tahu bahwa bahasa daerah ini merupakan bahasa ibu, ya, bahasa ibu yang sejak lahir mereka harus tahu, mereka harus paham. Ya, sementara bahasa Indonesia ini nanti mereka kenal pada saat mereka di usia pendidikan, sudah masuk ke bangku pendidikan. Ya, jadi sekarang ini yang lebih mereka kuasai itu adalah bahasa pasar. Ya, sebagaimana yang telah tadi disampaikan di dalam forum tadi, beberapa kepala desa tadi sampaikan bahwa bahasa pasarnya itu sudah bisa mencapai 90% lah mereka kuasai, sementara sisanya itu adalah bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Ya, kemudian lewat kegiatan ini juga kami dari pihak sekolah bisa mengetahui lagi tentang ketua-ketua adat yang ada di desa masing-masing. Ya, kemudian bisa mengetahui lagi bahwa ada di desa-desa tertentu itu ada punya sanggar, yaitu sanggar budaya. Ya, sanggar budaya di mana yang sudah ditampilkan tadi hasilnya itu sudah sangat luar biasa menurut saya. Ya, jadi menurut saya kegiatan ini jangan berhenti sampai di sini. Nah, tapi ada kegiatan-kegiatan lanjutannya di tahun-tahun berikutnya. Ya, demi pelestarian dari budaya yang ada di Halmahera Barat. Mungkin itu saja dari saya. Kesan pertama saya selaku Ketua Dewan Adat Suku Sahuja Talapadisua, kami mengapresiasi atas kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Bahasa Maluku Utara. Dan dari kegiatan ini kita sudah menyaksikan bahwa Pusat Bahasa yang ada di Maluku Utara telah melaksanakan fungsinya, dan segmen satu suku, yaitu suku Sahuja Talapadisua,
dalam konteks revitalisasi dalam sastra lisan Mayo itu betul-betul menggugah bagi suku Sawu Jeo Talaipa Disua, dan itu juga tadi karena pementasan mereka itu juga disaksikan oleh teman-teman mereka seusia mereka, dan itu akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat dalam konteks menjaga kebudayaan mereka dalam konteks kehidupan baik suku itu, suku Sawu sendiri, maupun dalam konteks di Kabupaten Halmahera Barat maupun dalam konteks Indonesia. Dan oleh karena itu tadi kami juga menangkap bahwa semua peserta yang urung rembuk dalam diskusi terkait dengan soal kegiatan ini semua mengapresiasi, dan ada beberapa hal yang perlu direkomendasikan. Misalnya bagi suku Sawu sudah tidak lama lagi kami akan punya museum sendiri, dan museum itu juga pasti akan apa yang dipercakapkan tadi akan kami tindak lanjuti, sehingga misalnya kami mengalami sedikit kesulitan di soal maestro yang berkecimpung di bidang bagaimana Mayo itu bisa dilaksanakan di anak-anak muda. Saya pikir museum itu akan menjadi salah satu wahana di mana akan berjumpa para orang tua-tua yang peduli terhadap adat, dan anak-anak muda akan digiring untuk bagaimana mencintai adat, sehingga pada akhirnya yang digelisahkan terkait dengan soal budaya lambat atau cepat itu pasti akan bagi suku Sawu kami menyadari, dan kami akan berupaya untuk memberdah sehingga hari ini kondisi yang dihadapi dan ke depan itu pasti akan jauh lebih baik. Harapan kami kepada pusat bahasa yang ada di Maluku Utara, jangan bosan-bosan, segera menangkap ada keunggulan di suku di Halmahera Barat dengan 7 sukunya, dan biarlah itu dieksplorasi secara maksimal sehingga dalam rangka menambah kasana budaya, apalagi terkait dengan soal sastra lisan. Bagi suku Sawu salah satu yang digali tadi adalah Mayo. Mungkin di suku-suku yang lain juga ada lagu-lagu adat lagi dengan bahasa mereka. Bagi kami pusat bahasa di Maluku Utara harus memaksimalkan peran dan fungsinya dalam konteks untuk memperkuat kasana kebudayaan yang ada di Halmahera Barat.